Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali bersama saya Muhammad Januar Rizka. Di sini saya akan menjelaskan mengenai interaksi struktur tanah. Jadi di sebelah ini adalah suatu gambar bangunan. Seumpamanya ada suatu bangunan dan yang mana ada huruf-hurufnya, ada huruf A, B, C, D, dan huruf E, F, G, H. Jadi mengapa ada suatu huruf tersebut? Jadi misalkan kita asumsikan adalah ini adalah suatu bangunan. Jadi ini suatu bangunan di kota ini adalah suatu bangunan. Kemudian di sini itu ini adalah bangunan, satu bangunan. Kemudian ada ini kan bangunannya kan tenggelam sebagian. Jadi ini adalah suatu batas. Jadi ini misalkan ini huruf A, ini huruf D, ini huruf B, ini C, ini E, kemudian F, ini G, ini H. Jadi di sini adalah suatu bangunan. Kemudian ada batas interface struktur tanah. Jadi sebelum kita mengasumsikan, maka kita memisahkan antara struktur dan tanah. Jadi kalau bagian ABCD ini disebut suatu struktur. Jadi bangunan struktur dibatasi oleh interface struktur. Jadi ini interface struktur itu membatasi antara bangunan struktur dan bagian tanah. Akan tetapi pada bagian ABCD itu ada tanah yang disebut sebagai struktur. Akan tetapi tanahnya itu disebut sebagai tanah irregular. Jadi tanah terpetakan. Jadi sudah disebut sebagai tanah berpetakan atau disebut dengan tanah kafling. Jadi sudah masuk pada bagian struktur. Walaupun itu sebagian kecil, tanahnya itu mengalami perubahan sebagai struktur. Kemudian bagian batas artificial. Jadi karena tanah itu tidak memiliki suatu batas, karena tanah itu batasnya itu sangat jauh. Jadi kita asumsikan dengan batas artificial. Maksudnya itu adalah batas mu. Jadi batas kira-kira bahwa tanah itu kita asumsikan sekian. Jadi tidak terlalu melebihkan sangat jauh, akan tetapi kita asumsikan sebagai batas mu artificial. Jadi semakin jauh tanahnya itu semakin kecil strainnya. Jadi misalkan adalah ini tanah, dan misalkan ini tanah. Ketika tanah itu mengalami suatu jauh di bawah bumi, di bawah tanah ini bumi. Jadi semakin ke dalam tinjauan tanah semakin dalam itu tanah itu akan mengalami suatu kecil renggangannya, jadi strainnya itu kecil. Jadi boleh ketika tanah itu disebut sebagai tanah linear. Jadi untuk bagian yang paling jauh itu boleh diasumsikan sebagai tanah linear. Sedangkan untuk bagian tanah ABCD, itu bagian tanah di ABCD, ini disebut dengan tanah
non-linear. Jadi karena ABCD ini masih memiliki suatu renggangan yang sangat besar dibandingkan dengan bidang EFGH. Jadi bidang EFGH ini memiliki suatu bidang strength-nya lebih kecil daripada ABCD. Jadi maka nanti kita asumsikan sebagai batas semu untuk yang FGH, sedangkan yang ini adalah ABCD sebagai interface struktur tanah. Jadi sebelum membuat suatu perhitungan, membuat suatu asumsi, maka kita membuat perbedaan mana yang disebut dengan tanah dan mana yang disebut dengan struktur agar lebih jelas perhitungan pada strength atau pada spring konstannya. Jadi spring konstannya nanti itu dihitung agar jelas mana yang tanah, mana yang struktur. Jadi itu pemahaman yang saya berikan untuk pertama sebelum ke pemasukan input pada nilai spring constant bagian spring constant vertikal maupun spring constant yang arah horizontal atau yang arah mendatar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.